Nah ini dari PT ABH meminta bahwa perbaikan ini ditargetkan selesai 14 Juli. Katanya berarti 6 hari lagi perbaikan pipa ini selesai. Dan warga diminta bersabar. Sabar ya, sabar. Saya tahu warga Batam yang di sekitarnya sudah sangat bersabar karena perbaikan ini sudah membuat warga Batam benar-benar merasakan yang air mati, harus nambah lagi, beli galon atau beli air dari melalui pakai tangki-tangki gitu. Nambah pengeluaran lagi tentunya. Dengan kondisi seperti ini ya. Tapi PT ABH minta kita bersabar. Sabar warga Batam. Nah, selain perbaikan pipa kebocoran di daerah Nagoya dan untuk daerah Nagoya dan sekitarnya atau Baloi dan sekitarnya, juga perbaikan ini juga mengenai juga ada informasi mengenai ancaman pencabutan TKDN bagi industri penerbangan dan energi terbarukan. Nah, ini soal TKDN ini dari Apindo Batam itu sangat menolak ya, karena TKDN ini dapat diyakini dapat mempengaruhi industri di Batam. Nah, sejak TKDN ini berlaku, mungkin PMDN penanaman modal dalam negeri itu meningkat. Karena banyak yang perusahaan-perusahaan industri-industri yang menyokong industri besar ini bermunculan dan itu orang-orang dalam negeri. Nah, ditakutkan kalau jika TKDN ini dicabut, ya industri-industri yang menopang ini akan hancur. Akan yang katanya kayak Thailand yang redup, yang hilang. Nah, tentunya ini akan mengurangi jumlah lowongan kerja. Nah, katanya TKDN ini juga dapat meningkatkan lowongan kerja di Batam. Nah, kita berharap ini soal wacana pencabutan TKDN ini benar-benar dikaji, benar-benar sesahih-sahihnya. Apakah efek baik dan buruknya, seberapa efek bagusnya, efek berapa buruk efek dari pencabutan ini, dan kita berharap kebijakan ini di pemerintah pusat benar-benar dikaji baik sehingga menghasilkan kebijakan yang baik dan tidak berdampak buruk ke industri, karena tahu kita industri termasuk masih membutuhkan lowongan kerja. Jika industrinya berkembang, tentunya lowongan kerja juga bertambah. Lalu juga dari PPDB ini, ratusan anak kurang mampu di Batam terancam gagal sekolah. Nah, tadi kita ketahui bahwa dari PPDB kali ini masih ada sebanyak 1.200 orang yang tidak diterima di PPDB dengan jalur zonasi. Nah, ternyata ada anak kurang mampu di dalamnya. Makanya ini Disdik lagi mencari solusinya. Mudah-mudahan ada solusi yang baik untuk para orang tua atau siswa yang ini bisa sekolah di sekolah negeri. Ini dari politik, menakar peluang calon kandidat kuat di Pilgub Kepri. Wah, ini tulisannya menarik. Ini tulisan oleh reporternya bernama Arjuna ya. Jadi tulisan ini mengenai bagaimana peluang-peluang dari para calon-calon ini, dan sudah kita ketahui untuk Pilgub Kepri itu ada berapa nama yang bermunculan. Nah, ada dua nama yang cukup kuat yang sering disebut dan sering di dalam lembaga survei dia itu juga tertinggi juga, yaitu Pak Muhammad Rudi, dia wali kota Batam saat ini, dan katanya juga sudah menyatakan niat akan maju di Pilgub Kepri. Lalu juga petahana Pak Ansar Ahmad. Nah, Pak Ansar Ahmad juga nih dalam beberapa survei Pak Ansar ini juga tinggi juga. Pak Rudi dan Pak Ansar ini saling kejar-kejaran nih dalam survei bahwa elektabilitas mereka tinggi. Nah, selain itu juga ada nama Pak Kapolda Kepri, Yan Fitri. Nah, ini kadang-kadang juga akan maju nih untuk Pilgub Kepri. Tapi apakah sebagai gubernur atau wakil gubernur, kita nggak tahu nih. Kita tunggu di Agustus. Lalu juga ada Pak Auno Rafiq dari Karimun. Ini juga namanya juga santer dengar. Nah, kita akan lihat nih nama-nama ini mana ini yang akan bertarung di Pilgub Kepri nanti. Kita tunggu di Agustus nanti pas pencalonannya nanti siapa nama yang akan dimajukan oleh para partai politik. Lalu juga dari DPRD sebut DLH Batam tak serius terapkan perda sampah. Wah, kok bisa ya? Lalu disebutin juga bahwa DPRD menyebut bahwa DLH itu memberikan alasan-alasan klasik. Kurang anggaran. Benar nggak ya? Tapi baca di koran Batam Post esok hari untuk berita lengkapnya.
Lalu dari Ray Batam sebut sektor industri menggeliat dorong pertumbuhan properti dan harga rumah. Nah, ini juga dari warga Batam juga mengeluhkan nih banyak lampu jalan yang mati, lalu juga banyak kabel dan DBMSDA. Nah, yang mengurusi ini menyebut bahwa kabel-kabel lampu jalan ini banyak yang nyuri. Nah, warga Batam lihat ini wajib juga ngawasin agar lampu jalannya tetap menyala dan pas kita berkendara di malam hari tetap bisa terang. Wajib juga kita juga ikut mengawasi bahwa jangan sampai ada pencurian serupa, dan tentunya DBMSDA juga harus melakukan patroli rutin dong agar juga agar kabel lampu jalannya tidak dicuri. Nah, ini juga kemarin kita dihebohkan dengan kasus meninggalnya pedagang jual sayur di pasar Sagulung. Nah, polisi masih menunggu hasil otopsinya dan kita berharap hasil otopsinya bisa segera keluar, kasus ini bisa segera clear. Nah, di Nongsa ribuan warga kurang mampu antre sembako murah. Jadi meskipun hujan-hujan, ribuan warga ini ramai mengantri sembako. Nah, beberapa tahun lalu kita mendengar kabar mengenai penggelapan mobil yang ada katanya sampai puluhan, ada sampai banyak juga mobil yang digelapkan. Nah, penggelapan ini katanya melalui punggur katanya. Ada komplotannya. Ini katanya menyiapkan STNK, plat palsu. Rapi banget ya caranya menggelapkan mobil dari Batam ke daerah lainnya. Kita berharap ini dari kepolisian juga bisa segera mengusut tuntas kasus ini, siapa yang terlibat dalam kasus ini, sehingga sehingga kasus ini benar-benar terang. Tapi bagi para pembaca Batam Post yang pengen membaca lebih lanjut, lebih detail mengenai berita-berita ini, bisa dibaca di koran Batam Post esok hari ya. Nah, beberapa berita ini juga sudah bisa dibaca di laman batampost.co.id, dan juga beberapa videonya juga sudah ada di medsosnya Batam Post. Tentunya ada Instagram, TikTok, YouTube, X atau Twitter, Facebook, dan Thread. Nah, video-video itu sudah bisa dibaca tuh di media sosialnya Batam. Dan media sosialnya Batam Post juga sering nge-share itu link berita, dan bisa dibaca di sana. Dan kami dari Batam Post mengucapkan terima kasih kepada pembaca Batam Post yang terus berlangganan koran Batam Post dan juga membaca berita-berita Batam Post melalui kanal batampost.co.id, juga like, komen, share, follow itu media sosialnya Batam Post. Terima kasih banyak. Kalau tanpa Anda kami ini bukan siapa-siapa. Karena warga Batam atau warga Kepri lah, Batam Post tetap besar dan terus tetap memberikan informasi terbaru, terupdate dan teranyar, dan pastinya tentunya berdasarkan kaidah-kaidah jurnalistik yang ada, dan tentunya dengan etika dan yang ada di kaidah jurnalistik itu. Nah, pembaca Batam Post itu aja hot news kali ini. Kali ini saya terus sendiri nih, karena Bang Muhammad tur cuti panjang, jadi saya harus sendiri ini beberapa pekan ini. Nanti kita tunggu ya kedatangan Bang Nur. Itu aja pembaca Batam Post, lama-lama kali nih menutupnya. Itu aja pembaca Batam Post. Selamat sore dan salam redaksi. Dadah.